Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Laporan Studi Kelayakan Bisnis dan Konsep Bisnis Waralaba. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9, saya Nurul Azizah, NIM 2030202204 dan Mukhtar Yusuf Zamzami, NIM 2030202198. Dalam mata kuliah kewirausahaan dan dibimbing langsung oleh Bapak Haji Mashkur SPD MM. Kami dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah teman-teman sekalian, pertama-tama kami akan memaparkan terlebih dahulu tentang laporan studi kelayakan bisnis yang akan disampaikan oleh Saudara Mukhtar Yusuf Zamzami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang laporan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Laporan ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan berguna untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas akhir mata kuliah studi kelayakan bisnis serta untuk melihat suatu bisnis dengan menganalisa layak atau tidaknya bisnis tersebut dibangun atau dijalankan. Adapun tahap-tahap laporan studi kelayakan bisnis bab 1, pendahuluan latar belakang pengembangan usaha. Bab 2, ringkasan proyek. A. Nama perusahaan. B. Alamat perusahaan. C. Gambaran singkat proyek seperti 1. Sejarah singkat perusahaan. 2. Jenis bidang usaha. 3. Pemilik perusahaan. Bab 3, aspek organisasi dan manajemen. A. Organisasi. 1. Identitas perusahaan. Nama perusahaan, alamat perusahaan. 2. Legalitas usaha, bentuk atau badan hukum perusahaan, perizinan usaha. 3. Struktur organisasi, manajemen, unsur pimpinan perusahaan, pimpinan unit atau divisi bagian, uraian tugas atau pekerjaan, karyawan, tenaga kerja tidak langsung atau pegawai administrasi. Bab 4, aspek pemasaran. A. Deskripsi, nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. 2. Wilayah atau daerah pemasaran. 3. Pasar potensial dan segmen pasar atau kelompok pembeli. B. Pengukuran pasar. 1. Permintaan produk, permintaan masa lalu minimal 5 tahun atau yang berjalan selama ini. Proyeksi permintaan untuk minimal 5 tahun mendatang. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selama ini dan masa datang. Strategi pemasaran. C. Kesimpulan aspek pemasaran. Bab 5, aspek teknis produksi operasi. A. Deskripsi teknis produksi. 1. Nama produk. 2. Desain dan dimensi teknis produk. 3. Spesifikasi teknis produk atau standar mutu produk. B. Teknologi produksi, alur proses produksi, sistem produksi. C. Kapasitas produksi dan rencana produksi, kapasitas produksi per tahun, rencana produksi. D. Bahan baku dan bahan penolong, bahan baku, bahan penolong. E. Pengelolaan atau pembuangan limbah. F. Layout usaha. G. Lokasi usaha. H. Manajemen persediaan. G. Kesimpulan analisis aspek teknis atau produksi atau operasi. Bab 6, aspek keuangan. A. Struktur pembiayaan perusahaan, pemodalan. 1. Kebutuhan investasi, modal investasi. 2. Kebutuhan modal kerja. 3. Struktur permodalan. 4. Sumber pendanaan modal sendiri dan pinjaman. B. Proyeksi keuangan perusahaan. 1. Laporan laba atau rugi 5 tahun mendatang.
laporan arus kas proyeksi 5 tahun mendatang, laporan neraca perusahaan proyeksi 5 tahun mendatang. C. Analisis probabilitas. 1. Margin laba. 2. Titik impas BEP. D. Kriteria kelayakan investasi. 1. Payback period. 2. Net present value. 3. Profitability index. 4. Internal rate of return. Kesimpulan analisa aspek keuangan. Bab 7 penutup. A. Kesimpulan studi kelayakan. B. Rekomendasi tindak lanjut. Baiklah, selanjutnya tentang konsep bisnis waralaba. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita membahas lebih dalam tentang waralaba, sebaiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih waralaba itu. Baiklah, dapat kita lihat di dalam video tersebut, ada beberapa istilah berkaitan dengan usaha waralaba, yaitu yang pertama, franchisor atau pewaralaba, yaitu pemberi waralaba. Yang kedua yaitu franchisee atau terwaralaba, yaitu penerima waralaba. Yang ketiga yaitu franchisee fee, yaitu biaya pembelian hak waralaba untuk jangka waktu tertentu. Dan yang keempat, royalty fee, yaitu kontribusi bagi hasil dari pendapatan franchisee atau biasanya dari penjualan. Yang terakhir yaitu advertising fee, yaitu biaya kontribusi bagi kegiatan national campaign dari franchisee yang dilakukan oleh franchisor. Adapun pengertian waralaba menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti hasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Jadi, teman-teman sekalian, definisi waralaba secara umum dapat diartikan sebagai pengaturan bisnis yang memiliki perusahaan atau pewaralaba atau franchisor, pemberi atau menjual hak kepada pihak pembeli dan penerima hak atau terwaralaba atau franchisee untuk menjual produk atau jasa perusahaan pewaralaba tersebut dengan peraturan dan syarat-syarat lain yang telah ditetapkan oleh pewaralaba. Selanjutnya yaitu jenis-jenis waralaba. Yang pertama yaitu waralaba nama dagang atau trade name franchising. Yang kedua yaitu waralaba distribusi produk atau product distribution franchising. Yang ketiga yaitu waralaba murni atau pure franchising. Setelah kita mengetahui jenis-jenis waralaba, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah keuntungan dan kerugian membeli waralaba. Menurut Zimmer pada tahun 2008, keuntungan membeli waralaba yaitu yang pertama, dukungan dan pelatihan manajemen. Yang kedua, daya tarik merek. Yang ketiga, standarisasi kualitas barang dan jasa. Yang keempat, program periklanan nasional. Yang kelima, produk dan format bisnis yang sudah terbukti. Yang keenam, pemilihan tepat dan proteksi teritorial. Dan yang terakhir, peluang sukses lebih besar. Nah, setelah kita mengetahui tentang keuntungan membeli waralaba, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah kerugian membeli waralaba menurut Zimmer. Yang pertama yaitu iuran waralaba dan royalti terus-menerus. Yang kedua, sepenuhnya mengikuti operasi standar. Yang ketiga, batasan dalam pembelian. Kerugian yang keempat, lini produk terbatas. Yang kelima, syarat kontrak dan pembaharuannya. Selanjutnya, program pelatihan yang tidak memuaskan. Yang ketujuh,
kejenuhan pasar, dan yang terakhir, kurangnya kebebasan. Baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya cara memilih waralaba yang baik. Yang pertama, pilih usaha waralaba yang jenis industrinya sesuai dengan minat Anda. Dan yang kedua, pilih yang teruji. Yang terakhir, pilih yang memiliki manajemen baik. Adapun prinsip dasar bisnis waralaba berbasis syariah, yaitu Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun keadilan. Cukuplah bagi Al-Quran telah menjadikan semua tujuan risalah langit adalah melaksanakan keadilan, karena keadilan lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi sedikit pemaparan kami tentang laporan studi kelayakan bisnis dan konsep bisnis waralaba. Kami berharap video ini dapat menambah wawasan kita mengenai laporan studi kelayakan bisnis dan konsep bisnis waralaba. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.